Kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto, marilah sama-sama semua stakeholder ya saling bahu-membahu ya, saling membantu untuk sama-sama mensukseskan MBG ini. Karena MBG ini bukan kos, ya ini adalah investasi. Ya, nanti 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan ya kita akan menjadi negara besar. Karena semua sumber daya alam kita ada di sini dan kita akan menjadi negara industri yang bisa menciptakan segala macam teknologi yang sekarang ranking punya prestasi dan segala macam itu. Begitu mereka lulus S1, S2, S3, nyari kerja susah, Pak. Nggak usah bicara investasi 10-20 tahun kemudian, Pak. Bicara peluang hari ini, bagaimana mereka dapat kesempatan kerja. Mereka yang sudah menjadi generasi unggul itu susah cari kerja, Pak. Bapak nggak usah bicara itu, Pak. Karena dengan orang tua yang terbatas saja, mereka bisa melahirkan generasi unggul, Pak. Anak Indonesia yang pergi sekolah tanpa sarapan, itu menjadi anak pintar tuh banyak, Pak. Bukan berarti Bapak kasih makan terus pintar, Pak. Saya mau kasih tahu, Bapak boleh survei deh. Pada umumnya masyarakat menengah ke bawah itu anak-anaknya pergi sekolah nggak sarapan. Itu pintar-pintar, Pak. Mereka banyak dapat ranking, Pak. Dia pintar karena apa? Dari tekanan ekonomi keluarga, dia termotivasi untuk belajar lebih serius, Pak. Jadi orang pintar itu karena belajar, Pak. Bukan karena makan. Seperti yang kemarin Pak Amin Rais juga, aduh sudahlah, saya tahu persis bagaimana Teddy ya, adik saya itu sopan banget. Saya kedatangan dari pimpinan KPK, wakil ketuanya Pak Agus, kaitannya membahas tentang Kepres ya, Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dan ini yang terlibat di dalamnya itu adalah Bappenas, KPK, Mendagri, KSP, Menpan RB, dan ini kita sedang merancang untuk mengusulkan perubahan agar Menq dan BPKP terlibat. Ini kita seriusi. Beliau kebetulan dari tim pencegahan lah ya. Artinya bahwa yang sekarang kita sedang booming ini masalah MBG. Tadi saya diskusi banyak hal-hal yang terjadi ketimpangan dan nanti akan saya sidak. Ya tentunya ini dengan beberapa tim dari kementerian, dan kalau misalnya kita ketahui dan betul-betul terbukti, saya tidak akan segan-segan untuk ekspos secara langsung. Dan ini Perpres ini biasanya per 1 tahun itu 2 kali kita lapor kepada Presiden. Saya yakin dengan beliau, Bapak Presiden begitu semangatnya basmi korupsi, maling-maling, saya yakin beliau akan konsen dengan hal-hal seperti ini. Mungkin tidak 1 tahun 2 kali, bahkan setiap saat beliau pasti akan minta, dan saya akan laporkan hal-hal yang memang sangat urgent, karena ini uang rakyat ya, rakyat harus tahu. Dan saya akan sampaikan nanti apa yang menjadi temuan nanti di lapangan ya, sehingga tidak ada pemanfaatan yang hanya kemudian dimanfaatkan oleh kelompok perorangan ya. Banyak saya dapat laporan-laporan, tetapi saya kalau belum terjun di lapangan, saya tidak mau akan menyampaikan apa temuan itu. Nanti tunggu, nanti saya akan secepatnya saya akan ke lapangan. Jadi nanti perannya PSS sendiri dalam hal ini sampai apa? Ya kita melihat secara langsung, fungsinya adalah fungsi pengawasan, fungsi pengendalian bersama-sama nanti dengan KPK, kemudian dengan Bappenas dan sebagainya. Tetapi secara institusi KSP sendiri, saya akan secara langsung kita bisa melihat. Tapi kalau celah korupsi di MBG yang diantisipasi bagaimana, Pak? Banyak celahnya. Ya. Yang paling besar apa, Pak? Ya salah satunya yang saya dapat informasi tentang ada jual beli titik. Ya itu ada, itu yang salah satunya ya. Nanti akan saya lihat ya, jual beli titik, kemudian sistem supplier. Ya. Titik SPBG. Ya, titik SPBG.
Pak izin juga Pak terkait dengan Titik dapur ya. Itu sama lagi pas lagi contohnya udah Nanti banyak. Jangan saya dibuka semua di sini ya. Modus korupsinya gimana Pak? Gak berkaitan langsung sama makanannya, tapi banyak hal-hal di Nanti itu juga akan ada kita temukan. Jadi kalau misalnya temukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya. Nanti akan saya cek langsung di lapangan. Ya. Pak soal SPPG yang ditutup juga Pak, kan juga kemarin Kepala Badan masih mengatakan bahwa insentif pasti diberikan, itu juga akan dikasih juga Pak? Justru itu juga nanti akan saya cek, sudah disuspend tapi masih insentif lancar, bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima, kan begitu. Nanti akan cek. program prioritas presiden kan juga diantisipasi soal Nanti ada sekolah rakyat, kampung nelayan, ada koperasi merah putih, termasuk MBG, itu program prioritas presiden. Nanti juga akan kita lihat. 700.000 itu gimana Pak? Mungkin udah ada evaluasi atau seperti apa? Nanti itu juga nanti akan kita cek. Saya belum menerima laporan secara langsung. Ya. ada tambahan Pak? Terus nggak ada, ya, saya rasa itu. Ya kita dalam positioning pencegahan, banyak hal-hal yang memang bisa dilihat dari governance-nya. Kita coba untuk kita coba awasi, dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan kita sudah berikan masukan. Rekomendasi sudah diberikan kepada Kepala BGN sahabat ini, dan kita menunggu tindak lanjut itu. Untuk yang sekolah rakyat bisa proaktif, boleh nggak Pak? Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses. Tidak hanya dicakupkan kepada kos kaki atau apa, enggak, tapi seluruh bisnis prosesnya. Saya rasa itu cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Presiden katanya kabur ke Nyaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan. Ya, kalau menurut saya antara saya dengan Habib Rizik sudah nggak ada masalah sebetulnya. Ya sebetulnya dulu waktu saya menurunkan Baliho juga kan, karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah, yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu kita laporkan kepada Panglima TNI, ke Kepala Staf Angkatan, bahkan Gubernur pun tahu, Kapolri dan sebagainya. Maka dilakukanlah tindakan-tindakan oleh TNI Polri saat itu. Dan yang membubarkan itu kan Kemendagri, Menko Polhukam. Kalau masih ingat kata-kata saya pada saat di Monas, kalau perlu FPI bubarkan, dan benar dibubarkan. Betul. Sebetulnya memang sudah dibekukan. Nah sekarang rame seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya itu bukan dari saya, tapi artinya bahwa menurut saya bahwa ya Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa lama dengan sekarang itu. Ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut. Ya inilah maksud saya, kita sama-sama anak bangsa yang situasi ini juga tidak baik, masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum. Karena ini seluruh
dunia ini terdampak dengan situasi global saat ini. Nah, Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Presiden ini berupaya sekeras mungkin bagaimana untuk mengendalikan stabilitas nasional ini. Mari kita sama-sama, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling curiga, ya, saling menfitnah, ya. Seperti yang kemarin Pak Amin Rais juga, aduh sudahlah. Saya tahu persis bagaimana Teddy, ya, adik saya itu sopan banget dia hormat sama saya juga. Kemudian kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah, katanya dia bisa dikatakan sangat dekat dengan agama, tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya itu tidak benar dan bahkan memprovokasi. Ya, saya yakin mudah-mudahan semakin banyak tepaan-tepaan, ya itulah, kita semakin tinggi pasti banyak hambatan, tantangan, gangguan, termasuk masalah-masalah, ya, tapi kita harus hadapi. Yang penting rakyat Indonesia tetap tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Itu hanya segelintir orang-orang yang dari dulu selalu mencoba untuk mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Saya yakin dengan Pancasila, ya, yang mempersatukan bangsa ini, saya yakin rakyat Indonesia akan tetap bertahan, akan tetap menjaga agar isu-isu, berita-berita hoax yang mengganggu stabilitas nasional ini bisa ditangkap. Saya rasa itu saja mungkin yang video Pak Amin Rais itu bakal meminta polisi untuk mengusut pernyataan tersebut nggak sih Pak? Ya coba aja suruh minta dia, ya, coba aja disuruh minta, ya, sesuaikan aja prosedur. Coba aja kalau misalnya memang ya, itu jangan hanya nakut-nakutin aja, ya, jangan hanya memprovokasi. Ya terus terang aja saya nggak simpati dengan pernyataan dia, ya. Oke, thank you. Terkait dengan ini juga kan sedang ada kritik dari masyarakat SPPG yang disuspend Pak, tetapi masih mendapatkan. Ya udah tadi udah saya kasih tahu. Kira-kira kalau misalnya dari Presiden Ya, Presiden mengarahkan kepada saya, Pak Dudung, coba dicek, ya, karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden, ya, salah satunya adalah MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan itu nanti akan kita cek. Maka saya akan mengaktifkan kembali, berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Ya, minta doanya lah. Nanti dan kalau misalnya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan aja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya, karena ini. Ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi kita sudah memahami, sudah menganalisis tentang isi videonya. Nah teman-teman, kalau kita lihat isi videonya di sini, negara selama ini hanya dijadikan bacakan bagi tumpeng kekuasaan dalam pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Nah, maupun yudikatif ini tidak ada niatan untuk mesejahterakan rakyat. Kenapa? Kalau kita lihat sendiri, selagi menyangkut masalah korupsinya, perbatasan hanya omong-omong saja, karena ada istilahnya yang mengawasi dan diawasi sudah sama sepakat. Nah, bagaimana kita lihat, inilah pejabat kita, karena sudah bagaimana dari kekuasaan selalu menutupi keburuan, rekayasan sebagai apakah pantas Teddy menjadi letkol, apalagi sekap. Teddy ini hanya sebagai ajudan, tentunya harus meneliti karir dari bawah dulu. Ini melompat jauh, seorang ex-kasat dah harus tegas, bukan sebaiknya jika menutupinya. Nah, kita lihat baik menurut, belum tentu baik menurut orang lain. Nah, tentunya kita lihat saat ditanya MBG, jawabannya nanti nggak jelas, tapi pasti ditanyakan oleh Jenderal Baliko. Semangat pembelahan langsung keluar, karakter Belam Bambu yang ketara. Nah, yang kaya makin kaya pejabat, rakyat miskin tambah parah. Kenapa?
meskap kalau tidak jadi SPPG tapi langsung saja ke sekolah. Kalau sekolah di daerah-daerah terpencil langsung cek makanan yang diterima oleh siswa sekolah. Karena Teddy itu hianati istrinya, sekarang ia merawat anaknya, sekarang dia difitnah oleh kakek tua. Nah, sungguh di dunia tidak adil. Nah, bagaimana kita lihat respect buat Dudu yang selalu mengajarkan kita bangsa menjadi orang Indonesia. Nah, di Dudung ini berbicara tidak pada substansi. Itulah yang hebat orang Indonesia yang bicara sepulan. Nanti si Anu bisa mengerti apa yang dimaksud dengan sipulan. Dasarnya termulus semuanya. Nah, Jenderal Baliho ini jangan satu orientasi juga dengan Bu Negara. Mengapa Jenderal didukung ini pas semoga Jenderal semakin jadi berkat untuk membela rakyat Indonesia. Nah, kita lihat oleh TNI sekarang terlalu banyak urusannya. Apakah sebenarnya tugas pokoknya? Nah, kenapa kalau pejabat Indonesia ngomong sama wartawan banyak banget orang yang berdiri di belakang? Kenapa? Udahlah, rakyat jangan dibohongi dan dibodoh-bodohin terus oleh pejabat-pejabat ini. Nah, kalau tidak ada tindakan hukuman maka bangsa seperti itu akan ditumbuh seperti negara ini milik orang tertentu. Nah, diusul Pak, sebaiknya kita diusul Pak, sebaiknya daerah mana yang menjadi tim pemeriksaan dan penerima barang pada proyek pemerintah adalah Bapak dan kerjasanaan agar supaya tidak ada lagi ASN yang terdakwa korupsi, sekaligus pencegahan korupsi berjalan efektif. Nah, kita lihat bagaimana sebaiknya tokoh-tokoh nasional rakyat yang membawa kesejukan, ketenangan di tengah rakyat NKRI, terlebih kondisi ekonomi sekarang. Nah, ini inflasi, deflasi, harga tinggi, daya beli rendah. Nah, sangat rentah dalam stabilitasi keamanan nasional. Mari saling menjaga lebih baik. EBG ini beracun, harus dioknumnya. Nah, kenapa nggak kenyak-kenyak nikmati uang rakyat? Apa benar yang kita lihat anak pernah gagal masuk Akmil karena tingginya kurangnya? Nah, tapi sekarang udah bisa masuk, mungkin tingginya sudah bertambah, bisa sharing atau cara nambah tingginya badannya. Nah, kita lihat jual beli titik dapur aja sekitar 200 sampai 250 juta komisi untuk orang di tengah pembelian beras, ayam dan lain-lainnya. Sedangkan komisi kalau kita lihat 100 rupiah berporsi untuk memekar dan mendapatkan titik dapurnya. Nah, sekarang kita lihat MBG itu sebenarnya program untuk beli makanan lalu diantar ke sekolah, bukan beli macam-macam. Nah, nada orang ke dalamnya narasa Jenderal TNI Purnadugung Abdur cukup menyakitkan kejujuran tanggung jawab sebagai KSP. Nah, di korupsi MBG ini struktur masih sistematis. Kenapa MBG dengan pede menghambur-hambur uang rakyat? Nah, kita lihat merasa jangan baper, dan kalau jadi rakyat segala segala kerja yang benar biar rakyat ikhlas. Nah, Bagaimana kita kalau lihat pas Dudung korupsi, cobalah sekeliling Bapak dan Gen Solo dulu udah banyak orang tua. Nah, tentunya dari dulu emang mereka pengen negara ini, mereka sibukkan mencari kekurangan, kelemahan dan pejabat negara. Sebenarnya kalau negara tidak bisa menjarankan rakyatnya, tapi kalau individu orang yang bisa menjarakan, kita tunggu saja omongan yang Dudung. Nah, siapa yang terlibat dalam 50 orang yang jadi jenderal dapatlah penitipan. Nah,
bagaimana mungkin termuat dari rekomendasi Bapak Mental Pak Dadan masih lebih didengar seperti tentang gay yang sentuh banget Pak, bukan salo kecantikan. Dan jadi biasanya para sangat sopan itu bisa kita lihat baru diangkat kemari langsung Teddy. Nah, tentunya kalau kita lihat memang aneh sih kalau orang Indonesia ini kenapa sukanya menebar kebencian dan hoax justru dimakan mentah-mentah. Nah, kita yakin bahwa Teddy adanya penyimpanan bukan masalah sopan, setidaknya dulu kan salah satu perekayasan kasus KM 50 penjara. Nah, nanti kalau tidak dilaporkan dibilangi kriminasi. Susah memang orangnya kerjanya membodohi rakyat. Nah, dalam korupsi ini dibahas tapi kelar-kelar dibuang duit rakyat. Kalian makan gaji buta kalian semua pemerintah. Nah, kita lihat bagaimana kepada Bapak Prabowo kami cintai. Kenapa Jenderal Baliho masih dipakai banyak mantan jenderal. Nah, yang saya baguskan berintegritas. Kenapa Jenderal Baliho yang diduga terlibat pembunuhan di KM 50 masih diduga kabinet. Bapak sedih sekali melihat orangnya sekitar bapaknya. Nah, oke teman-teman, sekian dari cuplikan video ini. Salam NKRI.